Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Lause harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan selalu bersemangat untuk merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini pasti adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan sehingga kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang baik dan kami boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar di dalam merenungkan firman Tuhan kami boleh mengerti dan juga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang akar. Ya, akar kemarin fungsinya untuk menopang sebuah tanaman agar tanaman tersebut bisa kokoh berdiri. Dan pagi hari ini kita akan belajar dengan sebuah ilustrasi, yaitu sebuah rumah. Ya, adik-adik, kita tahu bahwa rumah tersebut awalnya dibangun dengan suatu fondasi atau dasar yang membuat rumah itu bisa tegak berdiri. Ya, demikian juga adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita ini juga sama seperti sebuah rumah yang didirikan dengan fondasi, dengan dasar untuk bangunan tersebut dapat berdiri. Alkitab juga memberikan kita sebuah firman yang dimana kita mengerti bahwa kita harus memiliki dasar yang benar. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca ya. 1 2 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa hidup kita ini juga harus sama seperti sebuah rumah yang dibangun dengan dasar yang kokoh. Maka renungan pagi hari ini dengan tema hidup yang kokoh. Ya adik-adik, Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana sih hidup seorang murid Kristus dan mengikut Tuhan yang siap, tetapi tidak boleh siapnya hanya sebentar saja, tetapi harus siap terus-menerus. Tuhan Yesus memberikan dua gambaran tentang orang bodoh dan orang yang bijaksana. Orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir, tetapi orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Ya adik-adik, dua hal ini adalah berbeda. Ini adalah fondasi dasar yang sangat berbeda untuk membangun sebuah rumah. Jika dibangun di atas pasir, maka rumah itu tidak akan bertahan. Rumah itu akan mudah roboh, hancur karena dasarnya juga tidak kuat. Tetapi batu adik-adik, jika dibangun di atas batu, batu itu sangat kuat dan dia tidak akan mudah untuk hancur. Ya adik-adik, kita juga belajar bahwa kita sebagai orang yang sudah mengikut Kristus, Tuhan Yesus memberikan kita ajaran bahwa di saat kita mengikut Kristus, Tuhan mau agar fondasi kehidupan kita itu dibangun di atas sebuah batu yang benar, yang keras, yang kuat. Oleh karena kekuatan itu ada untuk pertahankan rumah itu tetap berdiri, mempertahankan kehidupan kita. Tetapi adik-adik, orang bodoh, orang yang tidak mengenal Tuhan tersebut membangun rumahnya di atas pasir. Dan saat itu juga di mana orang yang bodoh tersebut dibilang
bilang bahwa dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatannya itu tidak akan bertahan lama adik-adik. Oleh karena seperti pasir tadi memang akan tetap terbangun, tetapi saat datang badai, hujan dan banjir ataupun angin, rumah itu akan rubuh karena tidak kuat. Terus oleh karena itu adik-adik, kita meletakkan dasar kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah berfirman di dalam Alkitab, dan firman-Nya tersebut adalah fondasi atau dasar kita untuk kita hidup. Jadi saat datang masalah, misalnya ya, ada teman yang mengganggu kita, akan terlihat berbeda antara orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Orang yang sungguh mengikut Kristus di saat datang godaan, cobaan, ada teman yang mengganggu, orang yang sungguh-sungguh mengikut Kristus tidak akan cepat marah. Dia akan mengingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kasih itu tidak pemarah. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus saat datang gangguan, digoda teman, dia akan cepat marah. Oleh karena itu hidup kita adik-adik harus terus diletakkan, dibangun di atas firman Tuhan setiap hari, agar hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Ya adik-adik, oleh karena itu Yakobus juga mengatakan bahwa kita jangan hanya menjadi pelaku. Oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan dalam Yakobus berkata bahwa kita jangan hanya menjadi pelaku. Oleh karena itu adik-adik, Yakobus juga mengatakan bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri kita sendiri. Kita bilang kita mengikut Tuhan, kita baca firman-Nya, tetapi kita tidak melakukannya. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah menolong kita bahwa kita mengerti bahwa kita harus hidup itu didasarkan kepada fondasi yang benar agar hidup kita tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus. Ya adik-adik, sekian renungan di pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu kami boleh mengerti lagi hari ini bagaimana kami boleh hidup di atas firman-Mu sehingga hidup kami tetap kokoh dan tidak mudah goyah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga memberkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sampai jumpa esok hari ya. Tetap semangat untuk renungan. Dadah, sampai jumpa.